Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kita, yaitu pemutusan hubungan kerja. Perkenalkan, nama saya Ramadhan Nadafa Rosyidi. Perkenalkan, nama saya Davadio Fadli. Yang pertama ada pemutusan hubungan kerja. Pertama kita bahas konsep pemberhentian pegawai. Yang kedua, bentuk-bentuk pemberhentian pegawai. Yang ketiga, izin dan larangan PHK. Yang keempat, jenis-jenis PHK dalam UU Ketenagakerjaan. Yang terakhir ada tanggung jawab organisasi terhadap pegawai pasca pemberhentian. Konsep pemberhentian pegawai. Konsep pemberhentian pegawai adalah proses di mana seseorang pegawai dari hubungannya dengan sebuah organisasi atau perusahaan. Konsep utama terkait pemberhentian pegawai. Yang pertama, ada alasan pemberhentian. Yang kedua, prosedur pemberhentian. Yang ketiga, hak dan kewajiban pegawai. Yang keempat, tindakan diskriminatif. Yang kelima, proses laporan. Yang keenam, pengembalian aset perusahaan. Yang ketujuh, pembayaran akhir. Yang terakhir, ada pengaruh pada karyawan lain. Itu ada misal itu terjadinya tindakan fatal dari pekerja sebelum sebelumnya kerja yang selanjutnya ada rekomendasi, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah karena depan kita dari adanya pengambil api atas mulai kita dalam bentuk kegiatan manual dalam sekarang hal tersebut dan pengurangan karyawan yang dapat adalah rekomendasi itu PHK yang dilakukan pengaruh ekonomi yang tidak stabil sebuah perusahaan seperti perusahaan paling berbasis kelima ada itu ya karena karyawan harus tindakan atau hal lain yang seperti enam ada pemberian itu karyawan kemudian juga ada pembagian oleh karyawan bebas diri dan dengan memberikan situasi sesuai dengan karyawan kita berikan terus ada pemberian karyawan memutuskan penghasilan secara sukarela setelah ada pemberhentian karena perusahaan memberikan semua operasi dan pemberhentian karyawan karena yang ke-12 ada pemberhentian komponen karyawan dipecat itu memiliki ada kompensasi termasuk uang sama atau yang ke-13 ada pemberhentian karena karyawan diberhentikan dari organisasi ataupun kemampuan untuk bekerja lagi. Dan yang terakhir ada pemberhentian karena pelanggaran etika atau karyawan dipecat karena pelanggaran etika atau pelanggaran etik perusahaan. Next.
selanjutnya mengenai izin dan larangan PHK. Izin dan larangan PHK ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian peraturan yang kedua yaitu tertuang pada pasal 151 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Pada pasal ini mengatur tentang prosedur alur pemutusan hubungan kerja. Kemudian yang ketiga adalah pasal 151A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Dalam pasal ini berisi tentang pengusaha dapat terlepas dari kewajiban untuk memberitahu maksud dari pemutusan hubungan kerja. Kemudian terdapat beberapa larangan dalam PHK atau pemutusan hubungan kerja. Penjelasan mengenai larangan dalam pemutusan hubungan kerja diatur lebih lanjut dalam pasal 153 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yaitu pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja atau buruh dengan alasan pertama mengadukan pengusaha kepada pihak yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindakan pidana kejahatan. Yang kedua, karena berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan. Dan yang ketiga yaitu dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini dalam pasal 153 ini batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja atau buruh yang bersangkutan. Kemudian terdapat jenis-jenis PHK dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini diklasifikasikan berdasarkan alasan yang melatar belakangi terjadinya PHK. Dijelaskan dalam pasal 154 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, dicantumkan jenis PHK sebagai berikut. Di antaranya adalah satu, karena perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan perusahaan dan pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja atau buruh. Yang kedua yaitu perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Yang ketiga yaitu karena memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja atau buruh. Sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja. Selanjutnya ada tanggung jawab pasca sosial organisasi terhadap pegawai pasca pemberhentian. Tanggung jawab sosial organisasi terhadap pegawai pasca pemberhentian adalah salah satu aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Hal ini mencerminkan komitmen organisasi untuk memberikan dukungan kepada mantan pegawainya mereka setelah pemberhentian, menjaga reputasi perusahaan, dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Tanggung jawab sosial organisasi terhadap next. Pertama, ada pemberian kompensasi dan manfaat lanjutan. Yang kedua, ada bantuan pencarian kerja. 3, pelatihan dan pengembangan. 4, penghormatan privasi dan kehormatan. Yang kelima, ada penghargaan karyawan aktif. 6, kepatuhan hukum. 7, pemeliharaan reputasi perusahaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.